Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, yaitu sumatif tengah semester genap sekolah dasar, kurikulum merdeka. Nah, ini untuk kelas 4 sekolah dasar, mata pelajaran bahasa Indonesia. Jelas ini untuk semester 2. Lanjut yang nomor 1. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Damar berjalan sedikit tergesa. Damar tidak mau berbasah-basah dengan rintik-rintik air hujan. Kondisi badan Damar memang kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk. Akhirnya sampai juga Damar di halte. Damar menyelinap di antara calon penumpang bus. Penumpang lainnya terlihat kasihan melihat kondisi Damar. Pertanyaannya nomor 1. Berikut bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah A. Kehujanan, B. Kedinginan, C. Tidak enak badan, dan D. Harus naik kereta. Ya, jawabannya yang ini bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut. Ini jelas harus naik kereta, karena masalahnya kan kehujanan, kedinginan, dan tidak enak badan. Karena yang bukan masalah tersebut atau tokoh tersebut adalah harus naik kereta, sedangkan ini adalah bus, di halte menunggu bus katanya. Soal nomor 2. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Damar, B. Penumpang bus, C. Supir bus, dan D. Penunggu halte. Nah, tokoh utamanya di sini merupakan jelas adalah si Damar. A. Itu merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Peristiwa terjadi saat hujan, B. Peristiwa terjadi di terminal, C. Bus yang naiki Damar dalam keadaan sepi, D. Damar tidak membayar ongkos naik bus. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi cerita ini, jawabannya paling tepat adalah yang peristiwa terjadi saat hujan turun. Jawabannya adalah yang A. Di terminal ini salah, bus yang menaiki Damar dalam keadaan sepi padahal ramai. Damar tidak membayar ongkos, sedangkan ini belum. Dia belum masuk. Dia masih menunggu di halte dalam keadaan basah-basah. Soal berikutnya teks. Nah, kalau bahasa Indonesia pasti soalnya seperti ini. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 7. Kesulitan barter mendorong munculnya cara lain untuk melakukan tukar-menukar, yaitu pertukaran dengan uang barang. Uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Bentuk dari uang barang beraneka ragam. Contohnya, pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Contoh uang barang, B. Pertukaran uang barang setelah barter, C. Uang barang sebagai pengganti uang, D. Pedang sebagai uang barang. Nah, ide pokok paragraf di atas ini sudah jelas, yaitu adalah yang pertukaran uang barang setelah barter. Jawabannya B. Ini itu pertukaran barang ini setelah barter. Soal berikutnya nomor 5 masih yang ini. Informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Barter lebih populer daripada uang barang, B. Uang barang digunakan sebelum sistem barter,
C. Uang barang berupa logam untuk membayar. D. Pedagang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Nah, ini informasi yang dapat dalam teks ini di atas itu jelas. Jawabannya adalah yang ya, pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Jawaban yang ini. Kalau uang barang digunakan sebelum sistem barter salah, tapi setelah barter. Uang barang berupa logam untuk membayar, nah ini juga salah. Terus barter lebih populer daripada uang barang, nah salah. Jadi yang paling benar adalah pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. D. Nomor 6. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir di ini. Oke. A. Apa contoh uang barang? B. Apa kesulitan sistem barter? C. Apa yang dimaksud uang barang? D. Kapan uang barang digunakan? Ya, pertanyaan dan jawabannya pada kalimat terakhir. Nah, misalnya apa contoh uang barang? Bentuk dari uang beraneka ragam. Nah, ini contohnya. Jadi jawaban jelas ya, ini apa contoh uang barang? Langsung jawabannya di sini kita baca contohnya kan. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Apa contoh uang barang? Bentuk dari uang barang beraneka ragam. Nah, kalau misalnya apa kesulitan sistem barter, tidak nyambung. Apa yang dimaksud dengan uang barang? Ini maksudnya. Sedangkan ini contohnya. Kapan uang barang digunakan? Nah, ini juga salah. Jadi jawaban paling tepat adalah yang A. Nomor 7. Untuk nomor 7 pasti masih di sini ya. Pertanyaannya. Paragraf tersebut membahas tentang A. Kesulitan sistem barter. B. Pertukaran dengan uang barang. C. Bentuk uang barang. Dan D. Cara tukar menukar barang. Jadi yang ini sudah jelas. Pertukaran uang dengan barang. Ini pertukaran uang dengan barang. Jawabannya adalah yang B. Nomor ini kok ada soal MTK ya. Udah lanjut aja. 409.050 rupiah jika ditulis dalam bentuk angka akan menjadi, seharusnya bukan MTK, ini kan soal bahasa kan. Nah, nggak apa, kita lanjut saja. 409.050 rupiah jika ditulis dalam bentuk angka akan menjadi apa? Oke, ini lupa buatkannya. Nah, seperti ini. 409.000 rupiah. Nah, jawabannya jika ditulis dalam bentuk angka ini apakah A, B, C, dan D? Ya, jelas jawabannya ini kan 400, semua sama 409.050 rupiah. Jawabannya adalah yang D. Penulisan uang yang tepat adalah Damar membeli sepatu seharga Rp 334.500. Yang paling tepat, Yani mendapat uang saku sebanyak Rp5.000. Yang C, tas di toko itu dijual seharga Rp285.800. Dina mendapat uang kembalian sebanyak Rp2.000. Jadi yang paling tepat ini jawabannya yang C. Oke. Kalau ini titiknya nggak ada di sini, ini nggak ada spasinya. Oh, ini RP-nya besar, RP-nya. Ini ada seharusnya cuma ini boleh seperti ini. Nah, seperti itu yang paling benar. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 10. Nomor 10. 1.507.501 rupiah. Nah, 1 rupiah ujungnya. Jika ditulis dalam bentuk angka menjadi, nah ini 1 rupiah kuncinya tadi, kunci dari soal ini. Apakah yang A 1.507.000? Nah, ini yang 1 rupiah ini. Yang A dengan yang C, yang B dengan yang C.
C dengan B. Jadi yang paling benar ini, coba kita lihat. 1 juta benar, 1.007.501 rupiah. Jadi jawabannya yang B. Ini salahnya di mana? Oh, ini RP-nya apa namanya? P besar. Ini A saja. P besar. Kalau ini kan P kecil. Oke. Berarti memang benar, berarti ini. Lanjut soal berikutnya nomor 11. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk berbulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah: A. Adonan direbus di air yang mendidih. B. Adonan direndam dalam air yang sudah mendidih. C. Adonan dimasukkan ke dalam baskom. D. Adonan dibentuk dengan menggunakan sendok. Nah, oke, di sini kan pertanyaannya pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas. Tuh, adonan direbus di air yang mendidih. Jawabannya adalah yang A. Itu merupakan pernyataan yang ini tadi. Oke, sesuai nomor 12 lanjut. Tujuan dari teks prosedur kompleks adalah A. Memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. B. Mengungkapkan informasi terkini. D. Membedakan fakta dan opini. Dan C. D. Memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah. Ini sebenarnya itu tujuan prosedur adalah memberi kita petunjuk cara melakukan sesuatu. Itu merupakan tujuan dari teks prosedur kompleks. Soal berikutnya nomor 13. Teks berikut untuk menjawab soal 13 dan 14. Nah, 1. Ini tiganya mana ini ya? 1, 2, 3. Tiganya kemana ini? Oke, mungkin tiganya hilang. Ntar dulu. Kelihatan tiganya hilang, bentar ya. Ya, tiganya nggak ada ini. Seharusnya soalnya ada 1 sampai, oh ini mungkin 1, 2, 3. Ini 3. Oke, 1 dengan 4 saja nih pertanyaannya. Oh ini ya, 1 dengan rebuslah mie selama 3 menit sambil diaduk. Taburkan bawang goreng mie siap dihidangkan. Nah, isi teks prosedur di atas adalah panduan membuat omelet mie. B. Panduan menyajikan mie instan. C. Langkah-langkah membuat mie. Dan D. Petunjuk membuat bumbu mie. Jadi jawaban 13 jika soalnya sama dengan seperti ini. Mungkin soalnya ada yang hilang 3 dan 4 ini. Ya, jawabannya nomor 13 adalah yang B. Panduan menyajikan mie instan. Kalimat 1 merupakan kalimat, nah nomor 1 ini. Rebus mie selama 3 menit sambil diaduk tanda seru. Berita, perintah, tanya, dan larangan. Ini merupakan kalimat perintah. Karena rebuslah mie selama 3 menit. Itu perintahnya, tanda diakhiri dengan tanda seru. Soal nomor 15 nih. Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 15 sampai 17. Nah, ini bahasa Indonesia pasti soalnya seperti kebanyakan ini dari 15 sampai 20. Kayak tadi 1 sampai 7, 1 sampai 5 seperti itu. Ini bacaannya. Kita besarkan saja. Oke. Kesana kemari engkau berlayar dengan sangat bersemangat. Lautan telah menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Nah, ini merupakan bukan pantun tapi puisi. Oh ini, terus nomor 15 pertanyaannya. Majas personifikasi dalam paragraf tersebut terdapat pada baris keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, ini merupakan baris ke-1, 2, 3, dan 4. Jadi yang majas personifikasi merupakan yang bagian jawabannya adalah yang nomor 15 itu C, ke-3. Lautan selalu menyertaimu. Ini. Nomor 16. Makna kata engkau dalam puisi di atas adalah A. Petani. B. Nelayan.
C guru, dan D orang tua. Nah, ini makna dari engkau di sini. Ke sana engkau kemari berlayar. Nih berlayar ini jelas nelayan. Bukan guru, bukan orang tua, apalagi petani. Nelayan ini sudah jelas. Kemari engkau mau muda, kau tua, ya, nah seperti itu. Kalau petani bukan, apalagi guru. Nomor 17. Puisi tersebut bercerita tentang A. Pekerjaan nelayan, B. Sulitnya mencari ikan, C. Kehidupan pelaut, dan D. Pengalaman melaut. Nah, di sini puisi itu menjelaskan tentang pekerjaan nelayan. Kan sana kemari engkau berlayar dengan sangat bersemangatnya. Lautan selalu menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Nah, seperti itu. Itu merupakan puisi pekerjaan tentang nelayan. Soal nomor 18, bunga-bunga mawar, melati, dan matahari sangat disukainya. Perbaikan yang tepat agar menjadi kalimat efektif adalah A. Bunga-bunga diganti para bunga, B. Menghilangkan kata bunga-bunga, C. Disukainya menjadi menyukainya, dan D. Hilangkan kata dan. Kata dan di sini. Misalnya jadi pertanyaannya itu jawabannya adalah menghilangkan kata-kata bunga. Mawar, melati, dan matahari sangat disukainya. Nah, menghilangkan kata bunga-bunga. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya nomor 19. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi ke sekolah. Kalimat efektif di atas adalah A. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian pergi ke sekolah. B. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi. C. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian ke sekolah. Dan D. Ia pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi ke sekolah. Jadi yang paling benar adalah yang ya ini sama-sama pergi ke minimarket, tapi ujungnya ini kan kemudian pergi ke sekolah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian ke sekolah. Jadi Kenzinya dihilangkan ini. Lanjut soal berikutnya. Nomor 20. Berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A. Bagi para siswa-siswa diharapkan datang pukul 7.30 WIB. B. Penebangan pohon itu kami dibantu oleh semua warga desa. Saya hanya memiliki satu tanaman peliharaan saja. Yang D. Siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan. Nah, kalimat efektif ini yang paling efektif jawabannya adalah yang ya siswa kelas 6 senang memelihara hewan dan tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang A, B, C ini tidak efektif. Yang bagian 2. Oke, seharusnya di sini bagian 2. Oke. Bagian B, ide pokok terletak pada kalimat utama. Jawabannya adalah utama. Besar semua nggak apa. Penulisan mata uang rupiah dengan simbol ya jelas simbol awalnya adalah Rp. R-nya besar, P-nya kecil. Pemisah bilangan ribuan dalam penulisan nominal uang menggunakan tanda titik. Tanda titik. Oke. Langkah-langkah dalam teks prosedur disajikan secara apa? Secara berurutan, secara runtut. Informasi dalam infografik disajikan dalam bentuk teks dan gambar. Nah, nanti kalau ada jawabannya seperti ini, ingatkan saja. Kalau ada pertanyaannya seperti ini, sama dengan ulangan kalian, teks dan gambar. Intinya pertanyaannya, jawabannya seperti ini. Nomor 26. Kata-kata dalam kalimat efektif disusun secara kaidah struktur bahasa. Laut membiru menenangkan. Kalimat tersebut mengandung majas apa? Ya, sama dengan tadi lautan
yang menerjang di puisi nelayan tadi. Majas personifikasi. Salah satu langkah menulis puisi adalah menggunakan majas. Pemilihan kata dalam puisi disebut juga diksi. Aspek mengapa dalam laporan perjalanan berkaitan dengan dilakukan, ya langsung ini saja, ya berkaitan mengapa perjalanan dilakukan, alasannya adalah latar belakang ini, alasan atau latar belakang. Kalau ini oke, kita bahas saja. Bank adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang. Menabung di bank lebih aman karena mengurangi risiko uang hilang atau rusak. Cara mengambil uang juga dapat dilakukan dengan mudah. Kamu tidak perlu pergi ke bank, cukup pergi ke mesin ATM, jangan tunai mandiri seperti itu. Mengapa menabung di bank lebih aman? Jawabannya adalah karena di sini. Ya, karena mengurangi risiko uang hilang atau rusak. Nah, ini karena jawabannya ada di sini. Oke. Apa saja informasi yang disampaikan pada paragraf di atas? Ini keamanan dan keuntungan menabung di bank. Teruslah nilai uang berikut dalam bentuk huruf. Nah, dalam bentuk huruf yang A dan B. Oke, di sini benarnya di sini saja. Oke, 721.400 rupiah. 407 rupiah. Terus yang ini 1 juta atau sejuta, 1 juta ini 1.900.9.500 rupiah, seperti itu. Intinya baca dari sini dulu 721.407, sedangkan yang B 1.9.500 rupiah. Nomor 34. Kok dilewat ya? Ntar nomor 35 nanti di sampingnya aja. Apa saja yang dilaporkan dalam laporan perjalanan? Oke, yang dilaporkan dalam perjalanan itu jelas. Kita cek saja jawabannya langsung. Wow, mainnya nih. Kita ketik di sini. Iya. Tempat, waktu, pesana, deskripsi objek yang kita kunjungi, terus serta kesimpulan perjalanan. Nah, itu merupakan soal berikutnya yang terakhir. Bacalah puisi berikutnya. Langit mendung yang gelap, suara petir menggelegar, tetesan air menyerbu bumi. Nah, apa majas dalam puisi tersebut? Tulislah lirik yang bermajas. Yang mana dia? Itu majas personifikasi. Kita cek. Majas personifikasi, tetesan air menyerbu bumi. Jawabannya adalah yang ini. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Nggak seperti ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.